Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gizi Terkini. Kegemukan atau overweight merupakan salah satu musibah kelam yang hampir setiap orang di dunia. Bagaimana tidak, kegemukan sejatinya sangat mengganggu, baik dari penampilan maupun dari segi kesehatan. Namun, sebelumnya kita bahas mengapa kegemukan menjadi sesuatu yang kelam. Alangkah baiknya kita mengenal apa itu obesitas. Obesitas memang merupakan indikasi adanya kelainan dalam tubuh. Tentunya semua orang tidak ingin hal ini terjadi pada dirinya. Sehingga banyak berkembang di masyarakat berbagai macam program diet yang ditawarkan, mulai dari jendela makan, OCD, diet keto, paleo, vegetarian, DEBM, eat clean, water fasting, dan lain-lainnya. Bahkan, tidak sedikit yang masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan prevalensi obesitas dan kegemukan di Indonesia terus meningkat dari 19,1% tahun 2007 menjadi 26,3% di tahun 2013, kemudian 35,4% di tahun 2018. Hal ini berarti 1 dari 3 masyarakat Indonesia mengalami kegemukan dan obesitas. Terjadinya kegemukan atau obesitas tidak serta-merta karena kesalahan makan atau kelebihan kalori. Akan tetapi, kegemukan disebabkan oleh banyak faktor yang multifaktorial. 3-4 faktor diantaranya yaitu beberapa faktor yang bisa menyebabkan kegemukan atau obesitas, antara lain faktor yang pertama, karena genetik. Faktor keturunan merupakan salah satu komponen terbesar yang bisa memicu obesitas. Anak dari orang tua yang obesitas 1,7 kali berisiko mengalami obesitas dibandingkan dengan anak yang orang tuanya memiliki berat badan ideal. Faktor yang kedua yaitu pola makan yang salah. Tidak dipungkiri lagi bahwa pola makan yang mengandung kalori berlebih dapat mengakibatkan terjadinya kegemukan. Dan tentunya kalori berlebih ini yang dimaksud adalah yang sudah menjadi kebiasaan atau yang sudah lama atau bertahun-tahun. Bila hanya sesekali, biasanya tidak langsung menyebabkan berat badan mengalami kenaikan. Yang ketiga yaitu gaya hidup sedentari. Gaya hidup sedentari atau yang biasa lebih dikenal dengan istilah mager atau malas gerak adalah kebiasaan seseorang yang minim melakukan kegiatan aktivitas fisik di dalam kesehariannya. Hal ini sudah banyak dijelaskan di banyak penelitian yang mengakibatkan obesitas dan kegemukan yang disebabkan karena faktor aktivitas fisik yang kurang. Karena hal ini, kalori yang seharusnya terbuang menjadi tertumpuk di dalam tubuh. Faktor selanjutnya yaitu karena obat-obatan. Beberapa obat-obatan lainnya yang bisa memicu kenaikan berat badan adalah obat diabetes dan antipsikotik yang sering digunakan untuk meredakan masalah mental. Obat-obat ini mengubah fungsi tubuh dan otak, yang menyebabkan meningkatnya nafsu makan dan berkurangnya tingkat metabolisme tubuh. Hal tersebut yang memicu kenaikan berat badan. Faktor selanjutnya yaitu karena stres. Sebagian orang apabila dilanda stres biasanya cenderung tidak nafsu makan. Namun, ada sebagian orang yang stres justru meningkatkan intensitas makannya. Konsumsi makanan di saat-saat seperti itu justru akan membuat Anda mengkonsumsi makanan yang lebih banyak daripada biasanya, yang pada akhirnya akan menyebabkan penumpukan kalori, gula, serta lemak di dalam tubuh. Nah,
Hal inilah yang menyebabkan Anda mengalami kenaikan berat badan tanpa disadari. Faktor selanjutnya yaitu karena kurang tidur. Kurang tidur dapat menyebabkan obesitas melalui peningkatan nafsu makan akibat dari perubahan hormonal. Jika Anda tidak cukup tidur, Anda akan menghasilkan hormon ghrelin. Hormon ini yang merangsang nafsu makan. Kurang tidur juga mengakibatkan tubuh Anda memproduksi lebih sedikit leptin, yaitu hormon yang menekan nafsu makan. Mengapa berat badan harus ideal? Bila ditanya mengenai pertanyaan ini, kebanyakan orang pasti akan menjawab biar terlihat menarik. Bukankah menjadi suatu masalah penampilan dijadikan sebagai alasan utama mengapa berat badan harus ideal? Tapi perlu diingat bahwa ahli gizi, penampilan bukanlah alasan utama mengapa berat badan harus ideal. Ada yang lebih penting yaitu karena faktor kesehatan. Kadar lemak yang berlebihan dapat merangsang pengeluaran mediator inflamasi. Inflamasi dapat meningkatkan risiko berbagai macam penyakit, misalnya aterosklerosis, sindrom metabolik, resistensi insulin, diabetes mellitus, depresi, kanker, gangguan fungsi ginjal, stroke, penyakit kardiovaskuler, dan macam-macam lainnya. Ngeri bukan? Makanya, berat badan ideal merupakan aset penting agar kesehatan terjaga. Saya memang sudah gemuk dari lahir, Mbak. Ya usaha dong, jangan pasrah. Bagi ahli gizi, bahwa penampilan bukanlah alasan yang utama mengapa berat badan harus ideal. Ada yang lebih penting yaitu karena kesehatan. Caranya bagaimana untuk mendapatkan berat badan yang ideal? Bisa dilakukan dengan memperbaiki mindset yang salah. Mayoritas dari kita yang ingin memulai diet adalah kebanyakan tapi sibuk, tapi tidak sempat olahraga, tapi martabak manis masih enak, dan beribu alasan lainnya. Itu namanya belum memiliki alasan yang kuat, belum punya motivasi, atau mindsetnya belum benar. Perubahan gaya hidup jangka panjang membutuhkan alasan yang kuat, mindset yang benar, motivasi yang tepat, atau strong why yang tepat agar tidak salah arah. Motivasi yang hanya sekedar biar kurus, menurut saya bukanlah motivasi jangka panjang. Alasannya kurang kuat, rapuh. Setelah kurus, lalu apa? Mau ngapain? Pun juga biasanya yang motivasinya jangka pendek seperti ini, setelah kurus akan kembali lagi pada kebiasaan semula. Makan tidak jelas, malas olahraga, dan akan kembali menggemuk. Kolesterol, asam urat, tekanan darah akan kembali naik. Maka, jangan hanya berpikir untuk kurus atau langsing, tetapi pikirkan bagaimana diet sungguh bisa meningkatkan derajat kesehatan. Tertarik dengan iklan-iklan di atas? Wajar, namanya juga iklan. Ada testimoninya pula. Apakah iklan tersebut bohong? Saya rasa tidak. Itu benar adanya 2 minggu turun 8 kilo emang. Lah terus, salahnya di mana? Salahnya adalah proses tersebut tidak alami. Kamu boleh cek di ahli gizi manapun yang beneran sarjana atau dietitian loh ya. Jangan yang kaleng-kaleng. Yang namanya penurunan berat badan hingga 8 kilo dalam 2 minggu pasti tidak akan direkomendasikan. Hal tersebut karena terlalu cepat dan berbahaya. Tidak sesuai dengan kaidah penurunan berat badan 0,5 sampai 1 kilo dalam 1 minggu. So, lupakan penurunan berat badan secara kilat. Itu tidak akan pernah di dalam kamus seorang ahli gizi. Laluilah tahapan-tahapan penurunan berat badan dengan penuh kesabaran. Kalau orang
Jawa biasanya bilang ojo krusa krusu. Tapi ada yang beneran turun 10 kilo dalam sebulan dan sekarang sehat-sehat aja. Ya, itu kebetulan. Apakah kamu sudah pernah tahu berapa banyak yang mati karena kesalahan diet? Banyak, cuma tidak pernah diekspos. Pada intinya, mengetahui kondisi ketahanan tubuh sangat perlu sebelum memulai diet penurunan berat badan apapun. Jangan sampai diet menurunkan berat badan malah menyebabkan masalah kesehatan lainnya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ragam diet yang dicoba bisa mengubah serangkaian proses biologis dalam tubuh. Kondisi tersebut bisa menyebabkan penurunan berat badan lebih lambat, bahkan memicu berat badan akan naik. Ketika kita mengurangi asupan energi selama diet, metabolisme istirahat tubuh tidak menurun sampai tingkat yang lebih tinggi dari yang diperkirakan. Fenomena tersebut disebut dengan termogenesis adaptif, yang membuat penurunan berat badan lebih sulit untuk dicapai. Langkah menurunkan berat badan secara alami. Nah, sampailah pada pembahasan bagaimana langkah-langkah menurunkan berat badan secara alami. Yang pertama, keseimbangan energi negatif. Kunci utama semua jenis diet itu adalah sama. Di dalam diet, penurunan berat badan, keseimbangan energi negatif adalah cara satu-satunya untuk menurunkan berat badan secara alami. Bingung? Apa itu keseimbangan energi? Maksudnya negatif? Energi adalah satuan utama tenaga yang dihasilkan untuk bekerja yang berasal dari makanan. Dapat disimpan dalam tubuh maupun dapat dikeluarkan apabila terdapat aktivitas fisik. Agar tidak bingung, saya simulasikan dengan sebuah gambar. Apabila terjadi keseimbangan energi makan, seseorang tidak akan bertambah gemuk atau kurus. Proses terjadinya kegemukan karena keseimbangan energi positif. Dan proses terjadinya penurunan energi atau penurunan berat badan maksudnya karena keseimbangan energi negatif menurunkan kalori dapat dilakukan dengan mengurangi kalori sekitar 300 kilokalori per hari hingga 500 kilokalori per hari. Pengurangan 300 kalori dapat diperoleh dengan tidak mengkonsumsi satu sumber karbohidrat, satu sumber protein, dan satu porsi sayur atau buah. Penurunan hingga 500 kalori dapat menurunkan berat badan 0,5 sampai 1 kilo dalam per minggu. Contoh makanan sehari untuk menurunkan berat badan: 100 gram jenis karbohidrat seperti nasi putih, nasi jagung, kentang, singkong, dan bubur beras. 50 gram jenis protein seperti tahu, tempe, 50 gram protein hewani seperti telur ayam tanpa kuning, daging ayam tanpa kulit, daging sapi tanpa lemak, dan ikan segar seperti ikan tongkol, ikan kakap, ikan dorang, dan ikan dori. Sayuran dan buah yang disarankan diantaranya bayam, genjer, gambas, selada, tauge, sawi, mangga, jambu air, anggur, pepaya, belimbing, dan jeruk manis. Nah, yang kedua dapat dilakukan dengan tidak boleh asal makan. Diet atau pengaturan makan tidak hanya makan asal keseimbangan energi negatif saja. Akan tetapi, juga penting menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan yang baik dan sehat. Itu makanya kita diharuskan mengikuti anjuran gizi seimbang. Makanya yang berbeda tetapi mengandung kalori yang sama. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan cara aktivitas fisik atau olahraga. Olahraga pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam kehidupan, agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik.
Olahraga dapat meningkatkan derajat kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit termasuk penyakit jantung, diabetes mellitus tipe 2, osteoporosis, bentuk kanker, obesitas, dan cedera. Partisipasi dalam olahraga juga dikenal untuk mengurangi depresi, stres, dan kecemasan, meningkatkan kepercayaan diri, tingkat energi, kualitas tidur, dan kemampuan untuk berkonsentrasi. Selain itu, manfaat dari olahraga dapat menurunkan berat badan karena kalori yang terbuang saat melakukan gerakan olahraga. Contohnya, 1-2 jenis olahraga dan kalori yang dibakar berapa. Misal, lari dengan kecepatan berapa kilometer per jam dapat membakar kalori sebesar berapa kilokalori. Anjuran olahraga untuk menurunkan berat badan setidaknya 150 menit per minggu dapat dibagi menjadi 3-5 kali per minggu, tergantung dari ketersediaan waktu masing-masing. Malas olahraga, tenang, bersih-bersih rumah, cuci motor, memasak, jalan ke pasar, itu semua sifatnya sama dengan olahraga. Yang keempat, dapat dilakukan dengan puasa. Tips yang sederhana namun sering dilupakan yaitu puasa. Ya, selain merupakan ibadah, cara ini yang efektif untuk membuat keseimbangan energi kita menjadi negatif. Sebuah penelitian pada tahun 2015 membandingkan efek dari kondisi defisit kalori antara kelompok yang berpuasa dan kelompok yang tidak berpuasa terhadap berat badan dan komposisi tubuh. Hasilnya, kedua kelompok, baik yang berpuasa maupun tidak ada bedanya. Keduanya sama-sama efektif untuk program penurunan berat badan, asalkan dalam kondisi defisit kalori. Tidak ada yang lebih superior. Artinya, puasa efektif untuk menurunkan berat badan. Berat badanmu pasti dijamin turun jika cara menurunkannya berat badan ya emang gitu-gitu aja sih. Tapi, tahukah Anda program penurunan berat badan yang dilakukan sendiri tanpa pendampingan dan motivasi yang kuat hampir dipastikan 90% gagal. Motivasi adalah urusan masing-masing orang, tapi pendampingan harus dilakukan oleh ahli gizi yang berkompeten di bidang penurunan berat badan. Nah, itulah beberapa tips untuk menurunkan berat badan menjadi berat badan ideal dengan penurunan berat badan secara alami. Tonton terus video di channel Gizi Terkini untuk mendapatkan informasi mengenai gizi, makanan, dan kesehatan. Sekian, semoga informasi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.